one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hasbi Fauzia. Video ini dibuat selain untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seni rupa dan kerajinan tangan, saya juga ingin memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai seni rupa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan mereview salah satu contoh seni rupa, yaitu, ada yang tahu? Oke. Yaitu batik. Nah, teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing ya dengan yang aku pakai ini, yaitu batik. Nah, teman-teman, bagaimana tidak asing? Karena batik ini merupakan karya seni yang memiliki nilai seni yang tinggi dan merupakan budaya asli Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu tidak, batik ini termasuk karya seni rupa apa ya? Murnikah, terapankah, atau yang lainnya? Nah, baik teman-teman, batik ini merupakan karya seni rupa terapan. Nah, kenapa bisa disebut seni rupa terapan? Karena dapat dinikmati juga memiliki fungsi. Selain bisa dinikmati, karya seni ini juga memiliki fungsi, yaitu salah satunya nih yang aku pakai, yaitu berfungsi sebagai pakaian, lain-lain. Oke teman-teman, nah batik ini nih bisa kalian lihat, batik ini berbahan dasar kain katun. Nah kain katunnya berjenis Prima Super. Nah selain Prima Super juga batik ini bisa berbahan dasar seperti kain mori, kain paris, kain serat nanas, dan kain sutra. Nah, selain berbahan dasar kain, alat yang digunakan untuk membuat batik ini yaitu ada canting, terus malam. Nah, malamnya bukan siang dan malam ya, tapi malam itu lilin. Kemudian zat pewarna atau cat. Nah, teman-teman, zat pewarna atau cat yang digunakan pada batik yang aku pakai ini yaitu zat pewarna yang berasal dari daun teh, kemudian tinggi dan tegeran, dan kemudian apabila mereka dicampurkan, yaitu akan menghasilkan warna kecoklatan, teman-teman, seperti itu. Kemudian selain zat pewarna juga, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa batik ini berbahan dasar kain katun yang sejuk sekali ketika dipakai. Nah, teman-teman, kemudian batik ini memiliki motif. Nah, seperti yang aku pakai ini, batik ini memiliki motif kawung. Nah, motif kawung ya. Ini nih motif kawung nih. Kawung di sini selain kawung juga motif batik itu banyak sekali ya, teman-teman. Yaitu ada motif banji seperti ini nih. Kemudian motif genggong, kemudian motif nitik, kemudian motif parang, kemudian motif semen, motif bokekan. Nah, teman-teman, seiring berkembangnya zaman, batik juga ada yang memiliki motif modern atau motif gabungan. Nah, seperti yang aku pakai ini yaitu batik modern. Kenapa disebut batik modern? Karena tidak hanya kaung saja, tidak hanya motif kaung saja, tetapi banyak motif yang ada di batik ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, karya ini merupakan karya seni rupa tradisional. Kenapa bisa disebut tradisional? Karena batik ini merupakan warisan dari nenek moyang kita. Wah, kemudian kira-kira
batik ini cocok tidak ya dijadikan bahan ajar untuk anak SD? A few moments later. Ya pasti cocok lah. Dari mananya cocok? Teman-teman, perlu diketahui bahwa batik ini bisa dijadikan bahan ajar untuk anak SD. Kenapa? Karena bahan ajar merupakan materi pembelajaran yang digunakan pada saat proses pembelajaran. Dalam pembelajaran dibutuhkan suatu media agar siswa dapat termotivasi atau dan semangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga menghasilkan prestasi yang maksimal. Nah, batik ini sangat cocok dijadikan bahan ajar apalagi di sekolah dasar, yaitu di kelas atas, kelas 4, 5 atau 6. Nah, teman-teman, tetapi tidak langsung bisa kita praktekkan kepada anak SD dalam misalnya dalam kain atau misalnya tuh langsung dengan kainnya dan alat yang lengkap, tetapi dengan cara anak diminta membuat desain motifnya terlebih dahulu. Nah, kita gunakan medianya yaitu bisa karton maupun buku gambar. Nah, siswa memilih mau menggunakan motif apa, mau menggunakan motif kawung, kemudian motif parang atau motif yang lainnya. Nah, selain itu setelah diberi media buku gambar, kemudian anaknya membuat motif, mendesain motif batik, anak diminta untuk memberikan warna kepada motif batik tersebut agar terlihat lebih menarik ya teman-teman. Hal ini bertujuan untuk melatih kreativitas anak. Selain itu, anak juga dapat memahami karya seni rupa itu seperti apa, kemudian kegunaannya seperti apa. Jadi ketika kelak nanti mereka sudah dewasa dan bisa mempraktekkannya secara langsung dengan bahan yang lengkap, mereka itu tidak kaget, tidak blank karena dulu mereka pernah praktek pada zaman SD, yaitu membuat motifnya. Dan yang paling penting itu agar siswa tahu dan mengenal bahwa batik itu adalah budaya kita dan warisan nenek moyang kita yang patut kita jaga, dan juga bisa melestarikan budaya Indonesia, salah satunya yaitu batik. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai karya seni rupa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.